Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Rahminur Aziza dengan NIM 11820600080. Video ini merupakan video terakhir dari praktikum mata kuliah fisiologi hewan, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan pun cukup sederhana karena kita akan mengamati refleks pada tendon manusia. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sel neuron dan sel neuroglia. Sel neuron merupakan sel saraf yang merupakan unit dasar dari sistem saraf, di mana fungsi dari sel neuron ini adalah melanjutkan informasi dari organ penerima rangsang ke pusat susunan saraf dan sebaliknya. Sel neuron terbagi menjadi 3 bagian, yaitu badan sel yang terdiri dari nukleus dan nukleolus serta berwarna kelabu, dendrit yang berfungsi untuk meneruskan impuls saraf atau informasi ke badan sel, dan akson yang berfungsi untuk melanjutkan informasi dari badan sel ke sel yang lainnya. Sel neuron ini berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, neuron konektor, dan neuron adjustor. Pada gambar berikut, gambar A merupakan sel neuron motorik, yaitu sel saraf yang berfungsi untuk menyampaikan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke saraf efektor. Dendrit menerima impuls dari akson neuron lain, sedangkan aksonnya berhubungan dengan efektor. Gambar B merupakan neuron sensorik, yaitu sel saraf yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor ke pusat susunan saraf. Neuron memiliki dendrit yang berhubungan dengan reseptor atau penerima rangsangan, dan neurit yang berhubungan dengan sel saraf lainnya. Pada gambar ketiga merupakan neuron konektor atau interneuron, yaitu sel saraf yang bertugas menghubungkan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Dan yang terakhir ada neuron adjustor, yaitu sel saraf yang bertugas menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat di dalam sumsum tulang belakang atau di otak. Gerak refleks ialah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Ciri dari refleks ini ialah respon yang cepat dan tidak disadari. Neuron konektor sebagai penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Jika neuron konektor terdapat di otak, maka disebut dengan refleks otak. Namun jika neuron konektor terdapat di sumsum tulang belakang, maka disebut dengan refleks tulang belakang. Praktikum yang pertama adalah refleks pada pupil, di mana kita harus menutup mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk dari pupilnya. Praktikum kedua merupakan refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya matahari, atau misalnya bisa diganti dengan cahaya dari senter. Praktikum yang ketiga merupakan refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, kemudian perhatikan pupil. Praktikum yang keempat adalah refleks menelan. Telan air ludah, kemudian minum air, dan ulangi menelan. Apa bedanya? Praktikum yang kelima yakni refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada telapak tangan. Perhatikan refleks tangan terhadap benda tersebut. Yang keenam, refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung. Tekuklah patella atau legumen. Ulangi 1 kali lagi.
Yang ketujuh adalah refleks telapak kaki. Gelitik telapak kaki, kemudian perhatikan refleks pada jari kaki. Yang kedelapan, refleks bersin. Amati aksi yang terjadi pada waktu bersin, yang terjadi pada kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Untuk memancing supaya bersin, bisa menggunakan lada bubuk atau yang sejenisnya. Selanjutnya ada hasil pengamatan dan pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan. Yang pertama ada refleks pada pupil. Pada saat mata ditutup atau dalam keadaan gelap, maka pupil membesar, sedangkan ketika dibuka atau dalam keadaan terang, pupil mengecil. Hal ini dikarenakan pupil berfungsi untuk mengatur masuknya cahaya yang sampai ke retina. Ketika dalam kondisi terang, pupil akan mengecil untuk membatasi cahaya yang masuk ke mata. Jika terlalu banyak cahaya yang masuk ke mata, mata bisa silau dan pandangan menjadi tidak nyaman. Bahkan lensa dan retina bisa rusak. Yang kedua adalah refleks pupil dengan tiba-tiba. Saat mata disinari cahaya dengan tiba-tiba, maka pupil mata akan mengecil untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam retina, dan kelopak mata seperti menyipit, bahkan jika terlalu terang akan memejam atau mengejap. Refleksi mengejap ini untuk menghindari kekeringan dan untuk menghindari cahaya yang mengejap ke kelopak mata. Yang ketiga ada refleks akomodasi pandang. Selain mengecil atau membesar saat terkena atau tidaknya oleh cahaya, ternyata pupil juga dapat berpengaruh ketika melihat suatu objek. Saat melihat objek yang berjarak sangat dekat dengan mata, pupil akan mengecil yang bertujuan supaya penglihatan tidak kabur dan meningkatkan fokus atau kualitas penglihatan. Begitupun sebaliknya. Perubahan kontraksi otot silaris yang mengendalikan bentuk lensa mengubah jarak fokus mata, menyebabkan objek yang lebih dekat atau lebih jauh menjadi fokus pada retina. Proses ini dinamakan sebagai akomodasi. Yang keempat adalah refleks menelan. Pada percobaan pertama, yaitu saat menelan ludah, otot esofagus bekerja lebih keras. Berbeda pada saat percobaan kedua, yaitu ketika minum air. Otot esofagus bekerja lebih ringan dan menelan lebih mudah, serta air yang diminum refleks tertelan. Yang kelima, refleks telapak tangan. Saat telapak tangan dijatuhi benda, maka telapak tangan refleks menjauhi posisi benda yang akan terjatuh tersebut. Gerak refleks yang diberikan oleh tangan termasuk ke dalam refleks tulang belakang. Gerak refleks merupakan gerakan spontan. Meskipun kita tidak tahu benda apa yang akan jatuh, kita akan secara spontan menarik tangan. Yang kelima ada refleks patella. Saat duduk, patella atau lutut akan menghadap ke arah depan. Refleks patella ini termasuk ke dalam refleks tulang belakang. Refleks patella adalah refleks sistem saraf berupa refleks kontraksi otot di sekitar patella, sehingga kaki terlihat seperti menendang. Patella merupakan tulang yang terdapat di depan sendi lutut. Yang ketujuh, refleks telapak kaki. Saat telapak kaki digelitik, jari-jari kaki ikut bergerak. Hal ini karena menurut penelitian, telapak kaki menjadi titik geli yang paling umum karena memiliki saraf yang lebih peka. Akibatnya, ujung saraf ini akan menerima kadar geli yang lebih banyak daripada bagian tubuh lainnya. Selain itu, telapak kaki juga memiliki tulang yang lebih ramping daripada tulang lainnya. Hal ini membuat tulang tidak bisa memberikan perlindungan pada telapak kaki, sehingga akan terasa lebih geli saat digelitik. Yang terakhir adalah refleks bersin. Pada saat terjadinya bersin, kelopak mata menutup, bahu mengangkat, leher mengerut, dan kepala menunduk. Bersin terjadi dengan sangat cepat. Tubuh mengeluarkan air, mukus, dan udara melalui hidung ataupun mulut dengan tekanan yang kuat. Saat bersin, mata akan tertutup,
Lidah berada di langit-langit mulut, bagian palatum mole atau langit-langit mulut yang lunak, sisi belakang, dan uvula akan lebih menurun. Peningkatan tekanan intrapulmonal dan terjadi kontraksi beberapa otot. Demikian praktikum tentang refleks pada tendon manusia telah selesai dilaksanakan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleks ialah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Ciri dari Ciri dari refleks ini ialah respon yang cepat dan tidak disadari.